Walaupun suami ngomongnya talak 3, tapi dihukumkan talak 1. Saya kirain saking kosannya itu suami, saya kirain 3. Itu enggak 3, 1. At-thalaqu marratan. Talak itu berurutan. Saya talak kamu 1. Belum 40 hari balik. Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihina salasata quru. Bahwasanya masa iddah itu si istri kalau ditalak 3 bulan. Wakilah ada yang mengatakan 3 bulan 10 hari. Belum 3 bulan 10 hari datang suaminya, "Neng, yuk kita rujuk balikan." Sah, gak usah nikah lagi. Cuman jeleknya kita gak ngikutin cara mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, kalau rujuk lagi tetap ada saksi. Tuh. Iya, ajak bapaknya, ajak saudaranya mau rujuk. Jangan asal ikut tempat kok udah gandengan. Kan orang pada nanya, "Nah ini kapan dia balik?" Kan itu bergandengan lagi. Udah rujuk, udah ada saksi. Nah, mazhab Syafi'i pakai saksi. Pakai saksi benar dia udah rujuk. Nah tiba-tiba berantem lagi. Dia ceraiin lagi. Belum 4 bulan datang lagi suaminya rujuk. Nah itu talak 2. Tuh begitu urutannya. Begitu nggak langsung 3. Begitu urutannya. Udah rujuk berantem lagi. Talak lagi 3. Nah lampu merah tuh nggak bisa rujuk lagi kecuali suaminya nikah zaujan ghairah, nikah sama orang lain dulu. Atau mengkiaskan kepada istri sama orang tuanya disebut talak zihar, talak pundak. Nah ini hati-hati nih, terutama suami kalau lagi ngerayu-ngerayu jangan disamain sama emak bapaknya. Neng, pundak kamu kayak ibumu, nah gak boleh tuh. Disebut talak zihar, talak pundak begitu. Nah itu keterangannya tuh Bu. Jadi kesimpulannya yang sambil hikmahnya, kalau ada si suami salah, kasih kesempatan berapa kali? 3 kali, sama seperti talak. Lama enggak? Enggak, satu lagi ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Puji terbagi 4. Segala puji bagi Allah. Puji itu terbagi 4. 1. Qadim ala qadim. Allah memuji Allah. Apanya? Sombongnya. 1 yang jangan kita pakai yaitu sifat sombong. Karena sombong itu hanya punya Allah. Al-kibriya'u rizai al-kusi. Sombong itu selendangku, kata Allah. Makanya iblis diusir dari surga karena maka sifat Allah yaitu sombong. Nah, itu. Iblis itu diusir ke surga karena sifat Allah dipakai. Allah wastakbar. Iblis enggan wastakbar, dia sombong. Pas pakai sifat sombong Allah, kalau berarti tidak benar. Sifat Allah qadim ala qadim udah dipakai, langsung diusir dari surga. Kita nggak boleh sombong. Makanya dalam menurut ilmu, la yanalul ilma, tidak akan dapat ilmu 1 mustahiyun, orang yang pemalu. Gak tahu diem aja. Pas di rumah ditanya gak tahu. Lupa mending bukan pemalu. 1. Yang kedua, tidak akan dapat ilmu wabahilun kikir. Punya ilmu gak diamalin lagi, malah jatuhin orang. Al-ilmu amalun al-jidal. Ilmu itu diamalin bukan untuk berdebat. Yang ketiga, ini bahaya, mustakbirun. Punya ilmu sombong, merasa paling hebat, merasa serba merasa gitu. Wah, dia mah kecil, saya kenal itu, apa ngompolnya begitu. Nah itu bahaya yang begitu. Jadi qadim ala qadim, sifat yang kita pakai yaitu sifat sombong. Yang kedua, ujian itu qadim ala hadas. Allah memuji makhluknya.
Allah memuji makhluknya. Hartanya bukan, cakepnya bukan, takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia menurut pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kita mandang ke orang itu takwanya bu. Ini keterangannya. Jika engkau melihat anak kecil, itikadkan anak kecil itu belum punya dosa, dan kita banyak dosa. Jadi enak bu kalau mandang orang begitu. Walaupun sebandel-bandelnya dia belum balik, belum kena kewajiban. Yang kedua, dia engkau melihat orang tua, itikadkan orang tua itu banyak ibadahnya, sedangkan aku kurang beribadah. Jadi nggak orang tua enak, wah banyak dia ibadahnya. Yang ketiga, jika engkau melihat orang maksiat, itikadkanlah, bisa jadi dia tobat, malah kita jadi berbuat jadi orang maksiat itu jangan hantam aja. Kenapa? Orang maksiat itu ciptaan Allah. Manusia itu ciptaan yang kita benci. Banyak kita benci ke orangnya. Kalau karena Bani Adam, sungguh kami Allah memuliakan manusia. Bentuknya itu ciptaan Allah, jangan kita katain, jangan. Tetapi perbuatannya itu yang penting. Perbuatannya, makanya bisa jadi dia selesai tobat, malah kita kebawa maksiat. Dan jika engkau melihat orang yang bukan agama Islam, beda agama, sama, bisa jadi dia dapat hidayah masuk Islam. Kita malah keluar agama, jadi enak mandang orang. Kebanyakan kan yang hantam promo aja. Tuh. Nah itu, jadi Allah itu qadim ala hadas. Allah muji manusianya, bukan hartanya, bukan cakepnya, tapi takwanya. Selanjutnya hadas ala hadas. Manusia memuji manusia. Nah ini, manusia memuji manusia. Apanya? Gelangnya? Bukan. Baik sangka. Baik sangka. Jadi orang itu baik sangka aja, disebut tabayun, baik sangka aja. Ini kan penyakit ibu-ibu nih, jujur aja bu, banyak kan gosip. Baik sangka aja sama orang, baik sangka aja sama orang. Caranya bagaimana? Ikuti perkataan sahabat Ali. Kalau sampai ngikutin bagus banget. Kata sahabat Ali, kun indan nasi syarron nas, wa kun indallahi khairon nas. Kata sahabat Ali, jadilah kamu menurut pandangan manusia paling buruk, dan jadilah menurut pandangan Allah paling baik. Bisa nggak gitu? Mending kata yang mampok langsung. Jadilah kamu menurut pandangan manusia paling buruk, dan jadilah kamu menurut pandangan Allah paling baik. Nah itu prinsip paling bagus. Jadi malah pengen dianggap orang itu kita buruk, padahal nggak buruk. Gitu. Rapinya seperti itu. Nah itu riadonya, latihannya, jalani sesuatu perkara yang dipandang orang buruk. Dan enggak bu? Coba ibu ngemis. Dulu saya diajarin begitu. Buat riado, ngemis. Ibu pora-pora, jangan kampung dukun, kenalin. Ibu coba. Belajar ini, belajar disebut belajar terminal. Disebut belajar hati. Ibu ke terminal. Pakai copet kantin. Maksudnya itu apa? Pelajaran ini hati. Jatuhin sifat nah, jatuhin paling tinggi, jatuhin pengen selalu